Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Wibowo dengan NIM 2400680 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah teman-teman, di sini saya membuat video untuk menuntaskan nilai UTS saya dalam mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan dengan Bu Dr. Fevi Sunarti MPD. Halo semuanya, Aku Nashwa dan teman aku. perkenalkan nama aku Salwa Kamala Putri. Di sini saya yang akan membantu Nashwa dalam menuntaskan tugas UTS-nya, yaitu saya di sini sebagai penanya atau host yang memberikan pertanyaan kepada Nashwa nantinya. Baiklah. Langsung saja kita masuk kepada pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana pemahaman Nashwa mengenai hakikat manusia dapat mempengaruhi pendekatan dan metode pendidikan dalam upaya mengembangkan potensi individu secara menyeluruh. Oke, baiklah Salwa. Jadi pemahaman saya tentang hakikat manusia dapat memengaruhi pendekatan metode pendidikan dalam upaya mengembangkan potensi individu secara menyeluruh karena manusia adalah inti dari proses pendidikan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hakikat manusia dan pendidikan. Yang pertama yaitu adalah manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Manusia adalah makhluk yang dapat dididik dan harus mendapatkan pendidikan karena manusia memiliki akal dan potensi yang perlu dikembangkan. Salah satunya yaitu melalui pendidikan. Dan yang kedua yaitu manusia adalah subjek dan objek pendidikan. Manusia merupakan subjek dan objek pendidikan karena proses pendidikan harus mengarahkan manusia untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Manusia adalah individu yang unik. Manusia adalah individu yang unik dan otonom dengan perbedaan yang tidak dapat dibagi antara aspek rohani dan fisik. Dan manusia membutuhkan pendidikan untuk berkembang. Pendidikan sangat penting bagi perkembangan manusia. Melalui pendidikan, manusia mendapatkan pengajaran dan keahlian khusus, pengetahuan, pertimbangan, dan kebijakan. Manusia menjadi landasan dalam merumuskan dan mengembangkan tujuan dari pendidikan, yaitu tujuan pendidikan, materi pendidikan, metode, kurikulum, evaluasi pendidikan, dan seterusnya harus disandarkan pada konsepsi tentang hakikat manusia. Baiklah Nashwa, kita sekarang lanjut kepada pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana prinsip-prinsip pendidikan seperti Tuturi Handayani dan kemandirian belajar diterapkan dalam praktik pendidikan. Baiklah, Tuturi Handayani itu adalah prinsip yang berarti dari belakang memberi dorongan, yaitu maksudnya adalah dalam praktik pendidikan berperan sebagai fasilitator yang pendorong dan pendukung peserta didik untuk belajar secara mandiri. Contohnya, pendidik memberi arahan dan narasumber belajar, tetapi membiarkan siswa mengambil inisiatif dalam proses pembelajaran. Ini mendorong kreativitas dan kepercayaan diri siswa. Kemandirian dalam belajar yaitu untuk mengharapkan prinsip kemandirian, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung eksploitasi dan penemuan. Misalnya, melalui proyek yang berbasis penelitian atau tugas yang memungkinkan siswa memilih topik yang mereka minati. Selain itu, pendidik juga bisa mengajarkan keterampilan manajemen waktu dan teknik pembelajaran yang efektif.
sehingga siswa dapat belajar dengan cara yang sesuai dengan gaya belajarnya mereka. Juga bisa melalui penggunaan teknologi yang bisa mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, mendukung kedua prinsip ini. Dengan akses ke sumber daya online, siswa dapat belajar secara mandiri dan mencapai informasi yang relevan sekaligus mendapatkan dukungan dari pendidik ketika diperlukan. Contohnya saya yang belajar melalui e-learning dan via Zoom. Yang keempat yaitu adalah evaluasinya yang bisa berbasis dengan proses. Menggunakan metode penilaian yang berfokus pada proses belajar, bukan hanya hasil akhir, memungkinkan siswa untuk memahami pentingnya usaha dan perkembangan mereka. Ini yang mendorong mereka untuk terus belajar dan berinovasi. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, pendidikan dapat menjadi lebih responsif dan relevan, serta mempersiapkan peserta didik untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang mandiri dan inovatif. Mantap sekali jawabannya. Kita langsung lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Bagaimana implementasi masing-masing pilar pendidikan seperti learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, dan learning to be live in good dapat diterapkan dalam sistem pendidikan untuk mengembangkan peserta didik yang berkarakter. Oke, baiklah. Sebelumnya yang disebutkan oleh Wawa tadi yaitu adalah 4 pilar dari pendidikan yang ada di UNESCO, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Dapat diterapkan dalam sistem pendidikan untuk mengembangkan peserta didik yang berkarakter dengan cara yang pertama yaitu learning to know, mengajarkan peserta didik untuk memahami apa yang ada di sekitarnya dan mengembangkan kemampuan memori, imajinasi, penalaran, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir secara koheren dan kritis. Yang kedua yaitu ada learning to do. Learning to do yaitu mendorong peserta didik untuk berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya setelah mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang cukup. Yang ketiga yaitu learning to be, membantu peserta didik untuk menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan mewujudkan tujuan bersama. Dan yang terakhir yaitu ada learning to live together, yaitu menanamkan kesadaran kepada peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat sehingga mereka bisa mampu dan harus hidup bersama. Selain 4 pilar tersebut, ada juga pilar learning to be live in God, yang artinya belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pilar ini memperkuat cita-cita Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pertanyaan yang keempat, bagaimana fungsi dan tujuan dasar sistem pendidikan nasional diterapkan dalam jalur dan jenjang pendidikan? Baiklah Wawa, fungsi dan tujuan dasar sistem pendidikan nasional di Indonesia ada mencakup beberapa aspek yang penting nih diterapkan dalam jalur dan jenjang pendidikan. Yang pertama yaitu ada pengembangan karakter. Pendidikan bertujuan membentuk karakter peserta didik yang berakhlak baik, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu ada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sistem pendidikan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat agar dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan. Dan yang ketiga yaitu pendidikan yang merata. Sistem pendidikan dirancang untuk memberikan akses yang sama kepada semua orang, lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang dan sosial. Yang keempat yaitu pembangunan dari kebudayaan. Pendidikan berfungsi untuk melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa serta mengajarkan nilai-nilai kebangsaan. Dan yang terakhir yaitu ada kesiapan menghadapi tantangan dari global. Pendidikan juga bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu bersaing di tingkat global dengan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ditambah lagi ya,
bahwa seperti yang kita tahu sekarang ini kita hidup dalam masa modern dan semuanya itu serba canggih, semuanya itu serba dengan teknologi. Dari handphone aja kita bisa untuk belajar atau belanja, apapun itu sudah bisa diakses melalui teknologi. Karena itu kita harus bisa pendidikan kita itu juga cepat melalui teknologi. Juga dalam jalur dan jenjang pendidikan, tujuan ini mewujudkan melalui kurikulum yang relevan, metode pengajaran yang inovatif, serta evaluasi yang menyeluruh. Pendidikan formal, non-formal, dan informal sering melengkapi untuk mencapai tujuan tersebut dengan menekankan pada pengembangan kompetensi di setiap tingkat pendidikan. Kita lanjut pada pertanyaan yang terakhir nih. Jadi, bagaimana setiap komponen dalam sistem pendidikan seperti tujuan, pendidik, peserta didik, dan metode saling mendukung untuk mencapai hasil pendidikan yang berkualitas? Oke, saya jawab ya, Wawa. Baiklah. Setiap komponen dalam sistem pendidik ada tujuan, pendidik, peserta didik, dan metode yang saling mendukung untuk mencapai hasil pendidikan yang berkualitas yang bisa kita lakukan dengan cara yang pertama dari tujuan pendidikan tersebut. Tujuannya yang jelas dan terukur dan memberikan arah bagi seluruh proses pendidikan. Dengan adanya tujuan yang spesifik, peserta didik dapat merancang pembelajaran yang tepat, sementara peserta didik memahami apa yang diharapkan dari mereka. Yang kedua yaitu pendidik. Pendidik yaitu berfungsi sebagai pengarah atau motivator. Mereka menerapkan strategi pembelajaran yang efektif dan adaptif sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Kualitas pendidik seperti pengetahuan dan keterangan interpersonal sangat mempengaruhi bagaimana peserta didik dapat merespon dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu dari peserta didiknya. Peserta didik adalah pusat dari proses pendidikan. Keterlibatan dan motivasi mereka penting untuk keberhasilan pembelajaran. Ketika peserta didik memiliki minat dan komitmen terhadap tujuan yang ditetapkan, mereka lebih cenderung berprestasi dan belajar dengan lebih baik. Dan yang keempat yaitu metode pembelajaran. Metode yang digunakan dalam pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik peserta didik dan tujuan pendidikan tadi. Penggunaan berbagai metode seperti pembelajaran aktif, kolaboratif, dan berbasis teknologi dapat terciptanya pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif. Dengan keterkaitan yang erat antara semua komponen ini, sistem pendidikan dapat berfungsi secara harmonis. Misalnya tujuan yang jelas membantu peserta didik dalam memilih metode yang tepat, yang kemudian memfasilitasi peserta didik dalam mencapai hasil belajar yang diharapkan. Dan sinergi ini penting untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Oke Najwa, mungkin sekianlah pertanyaan dari saya selaku host kepada Najwa sebagai narasumber. Mungkin itu saja yang dapat kami lakukan dalam video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam video ini. Kami berdua mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.